Selamat pagi teman-teman, Miss Nini. Hari ini kita dari kelompok 4 dan saya perwakilannya, saya Syafia. Pertama-tama mari saya perkenalkan kelompok saya ada Teva, Kristi, Sani, dan Berry. Nah, di sini kita akan menjelaskan sebuah topik yaitu pisang. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita. Pembahasan yang pertama kita adalah karakteristik dan klasifikasi. Bagian pertama ini akan dijelaskan oleh saya. Pertama-tama kita mengambil jenis pisang yaitu Cavendish dengan nama latin Musa acuminata Cavendish atau yang kita kenal dengan pisang ambon putih. Pisang ini pertama kali dikembangbiakkan oleh William Cavendish pada 1800-an dan menyebar ke Indonesia. Dan apakah kalian tahu buah tropis ini berasal dari Indonesia sendiri, yaitu pada awalnya ditemukan di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pengembang terbesar di Indonesia yaitu Lampung dan Blitar dan dimiliki oleh Sunpride Group yang mengembangbiakkan pisang Cavendish. Langsung saja kita masuk ke dalam taksonomi pisang Cavendish. Yang pertama ada Kingdom Plantae. Kingdom Plantae berarti mereka adalah jenis tumbuhan. Divisi Spermatophyta yang berarti tumbuhan ini berbiji. Subdivisi yaitu Angiospermae, di mana tumbuhan ini memiliki bunga dan buah. Kelas monokotil yang berarti buah ini berkeping satu. Genus Musa yang berarti pisang. Spesies Musa acuminata, di mana spesies ini dihasilkan oleh persilangan buah antara Musa balbisiana. Varietas itu yaitu Musa acuminata Cavendish, di mana yang akan kita bahas yaitu pisang ambon putih. Asal muasal pisang, pertama-tama akan saya jelaskan. Pada zaman dahulu sebelum Masehi, dikatakan bahwa di Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, ditemukan buah pisang. Kemudian masuklah pedagang India yang membawa makanan ini disebarluaskan kembali ke India, dan kemudian disebarluaskan oleh pedagang Arab ke Afrika. Selanjutnya, pisang ini disebarkan ke dalam Pulau Kanari yang kemudian dibawa ke Amerika, dan begitu pula disebarkan di seluruh pelosok dunia. Ciri-ciri pisang Cavendish. Pisang Cavendish ini memiliki panjang 15-20 cm, diameternya memiliki 3-4 cm, memiliki warna kuning cerah, 14-24 buah persisir, dan memiliki daun pisang berwarna hijau. Pisang Cavendish ini dipercaya memiliki kualitas pisang luar negeri walaupun pertama kali ditemukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pisang ini berukuran lebih besar dan memiliki kulit pisang yang lebih mulus daripada pisang lainnya. Langsung saja kita masuk ke karakteristik rasa, yaitu pisang ini memiliki 10% rasa asam dan 90% rasa manis. Dan juga mereka memiliki tekstur yang unik, yaitu memiliki tekstur yang lembut dan lunak. Dan jika pisang ini masih berwarna hijau atau belum matang, rasa pisang ini memiliki rasa sepat dan tidak manis atau tawar. Pisang juga memiliki tekstur lembut dan lunak. Dan jika belum matang atau masih berwarna hijau, pisang akan terasa sepat dan tidak manis atau yang kita tahu dengan tawar. Dan juga bisa terasa pahit. Sekian presentasi dari bagian karakteristik dan bagian klasifikasi dan karakteristik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Kristi. Saya akan menjelaskan mengenai cara penyimpanan pada buah pisang. Pisang merupakan buah yang matang dengan cepat. Hal itu disebabkan karena pisang memiliki gas etilen yang mempercepat proses pematangan pada pisang melalui batangnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyimpan buah pisang. Yang pertama adalah dengan membungkus batang pisang dengan plastik. Cara ini dilakukan untuk menghambat pelepasan gas etilen pada pisang agar pisang tidak cepat matang, dan akan lebih baik lagi jika masing-masing buah pisang dibungkus secara terpisah. Kemudian cara kedua yaitu dengan cara digantung. Pisang yang digantung dapat menghambat proses pematangan karena gas etilen tidak langsung masuk ke dalam buah pisang agar dapat mencegah munculnya bercak hitam pada pisang. Kemudian cara ketiga yaitu dengan cara menyimpan pisang pada suhu ruangan yang dingin. Suhu yang paling cocok untuk menyimpan buah pisang adalah 13 derajat Celcius. Jika pisang berada di suhu ruangan yang panas atau hangat, maka pisang akan matang dengan cepat. Namun jika pisang disimpan dalam lemari es, maka kandungan vitamin C-nya akan cepat menghilang.
Buah pisang juga tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung karena dapat merubah warna kulit pisang dan akan lebih cepat busuk. Sebelum kita masuk ke pengolahan buah pisang, sebaiknya kita memilih pisang yang baik dan benar. Pisang yang permukaannya berwarna kuning artinya sudah matang. Tapi kalau seluruh permukaan pisang masih berwarna hijau, berarti belum matang dan rasanya agak pahit. Kematangan menunjukkan pisang berwarna kuning cerah dengan bintik-bintik hitam dan rasanya akan lebih manis. Pisang dengan warna keabu-abuan dan gelap harus dihindari karena kematangan yang tidak sempurna. Pilih pisang dengan tekstur kenyal dan padat yang artinya pisang itu matang. Jika teksturnya masih keras, berarti masih belum matang. Pilih pisang yang permukaannya terasa halus dan lembut. Pisang yang belum matang akan terasa kesat di tangan. Penanaman pohon pisang paling cocok untuk dilakukan di daerah atau negara dengan iklim tropis seperti Indonesia, karena baik dari segi kebutuhan sinar matahari dan air hujan pun akan tercukupi. Suku di Indonesia pun juga cocok untuk melakukan penanaman pohon pisang, karena Indonesia mempunyai suhu antara 27 sampai 38 derajat Celcius. Dalam penanaman budidaya pisang pun, kita tidak bisa sembarangan dalam memilih bibit pisang yang akan ditanam. Ada 3 macam bibit pisang yang berbeda. Yang pertama adalah bibit anakan. Bibit anakan diambil dari tanaman pisang yang sudah memiliki tunas. Yang kedua adalah bibit bonggol. Bibit ini didapatkan dari bonggol tanaman pisang. Bonggol ini nantinya dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan ditanam kembali di dalam tanah untuk menumbuhkan pohon pisang yang baru. Yang ketiga adalah bibit dari kultur jaringan. Bibit ini didapatkan dari hasil tanaman pisang yang ditanam di dalam laboratorium. Selain bibit dan iklim yang perlu diperhatikan, penanaman pohon pisang juga harus dilakukan di lahan yang cukup luas dan lebar, agar nantinya pohon pisang yang akan tumbuh bisa tumbuh menjadi besar dan bagus. Penanaman pohon pisang juga kemungkinan besar akan terkena hama atau parasit. Oleh karena itu, harus rutin diberikan insektisida untuk mengurangi kemungkinan besar dari adanya parasit. Cara memilih pisang yang bagus juga harus memperhatikan tanda-tanda ini. Yang pertama, perhatikan dari tandannya. Tandan yang masih segar akan berwarna hijau. Jika bagian tandannya sudah berwarna coklat, maka sebaiknya jangan dibeli, karena itu menandakan bahwa pisang tersebut sudah dipetik dari lama dan sudah tidak segar. Yang kedua, lihat dari bagian kulitnya. Sebaiknya pilih yang berwarna kuning cerah dan merata, karena itu menandakan bahwa pisang tersebut masih segar. Jika pada kulit pisang terdapat bintik-bintik hitam, maka kemungkinan bahwa pisang tersebut sudah mau busuk. Yang ketiga, perhatikan teksturnya. Jika pisang tersebut memiliki tekstur yang lembut, maka pisang tersebut masih bagus. Tetapi jika teksturnya lembek, itu berarti pisang tersebut sudah melewati masa kematangannya. Tetapi kalau masih keras juga, bisa berarti bahwa pisang tersebut belum matang, atau juga bisa berarti pisang tersebut sudah matang, tetapi untuk mencapai kematangan itu dilakukan dengan cara diimbuh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh saya yaitu nutrisi pada pisang. Nah, teman-teman tahu nggak kalau misalnya nutrisi pada pisang itu ternyata banyak banget. Dia ada vitamin A, vitamin B6, vitamin C, magnesium, asam folat, asam tanat, serat, kalium, besi, dan protein. Dan sebelumnya itu akan saya infokan kepada kalian semua, tiap nutrisi pasti ada baik dan buruknya jika berlebihan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya apa saja sih nutrisi yang baik pada tubuh. Nutrisi baik pada pisang jika kita mengonsumsinya, dia ada vitamin A mencegah degenerasi makula, di mana makula ini maksudnya adalah penggangguan penglihatan sentral yang tidak bisa disembuhkan. Maka vitamin A hanya dapat mencegah dan tidak dapat menyembuhkan. Jika kita mengonsumsi pisang, di dalamnya terdapat vitamin A, B6, dan C yang berfungsi untuk melawan infeksi dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Zat besi dalam pisang juga sangat baik untuk penderita anemia atau orang yang kekurangan darah. Hal ini disebabkan karena zat besi membantu untuk membentuk hemoglobin atau protein zat besi yang memperbanyak darah atau sel darah merah. Magnesium berfungsi untuk penguatan tulang
dan juga pelindung jantung. Asam folat juga membantu perkembangan otak dan syaraf pada janin. Asam folat juga mampu menghindari cacatnya bayi yang lahir karena kekurangan zat asam folat. Kalium juga membantu kestabilan tekanan darah karena kalium membantu menjaga cairan dan elektrolit pada tubuh. Serat yang tinggi juga sangat dianjurkan bagi orang yang suka lapar dapat mengonsumsi pisang dengan jumlah yang cukup. Serat yang tinggi memberikan kita rasa kenyang yang lebih lama sehingga kita tidak harus makan terus-menerus. Nah, kita masuk ke bagian akibat yang akan terjadi jika berlebihan memakan buah pisang. Jika berlebihan vitamin B6 akan menyebabkan kerusakan syaraf. Hal ini disebabkan karena makan vitamin B6 yang lebih dari 100 mg per harinya. Hal ini jarang terjadi karena akan hanya terjadi kepada orang yang adiktif kepada pisang. Terlalu banyak kalium juga menyebabkan hiperkalemia. Hiperkalemia itu kondisi di mana kerusakan syaraf dan otak pada seseorang. Asam tanat sembelit yang serius. Ini dimaksud adalah mengonsumsi asam tanat yang berlebihan akan menyebabkan sembelit yang serius pada seseorang. Dan sekali lagi saya tekankan, hal ini akan terjadi hanya jika orang yang memakan pisang di luar jumlah yang normal. Nah, dan saya akan menginformasikan kepada kalian semua, jumlah memakan pisang yang normal adalah 1-3 per harinya. Jika berlebihan akan menyebabkan hal-hal negatif seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pisang merupakan menu sarapan praktis bagi sebagian orang atau camilan sehat di kala lapar. Pisang yang digunakan untuk sarapan adalah pisang mungkal, yang memiliki kandungan pati cukup tinggi dibandingkan pisang matang. Pisang ini dikukus selama 25 menit, dikupas, kemudian diserut. Selanjutnya, dilanjutkan pembekuan minimal 12 jam pada suhu min 20 derajat Celcius. Setelah itu, dilakukan proses pengeringan menggunakan cabinet blower pada suhu 50 derajat Celcius selama 6-8 jam. Dan proses terakhir adalah penyajiannya. Penyajian dilakukan dengan menambahkan air atau susu panas, kemudian ditutup atau didiamkan selama 3-5 menit. Menu sarapan ini dapat dikombinasikan dengan menambah buah-buahan kering yang tidak berprotein tinggi. Selain diolah menjadi sarapan, pisang juga dapat dimakan langsung dengan cara mengupas dari atas menuju pangkal agar daging buahnya bisa terhindar dari potongan berserat. Juga diolah menjadi tepung pisang, selai pisang, smoothie pisang, keripik pisang, bolu pisang, serta produk olahan lainnya. Sementara, kulit pisang bisa diolah menjadi vinegar. Untuk resep smoothie pisang, bisa siapkan pisang 1 cangkir yogurt, 1 cangkir susu cair, 1 sendok makan madu, dan 1 sendok ekstrak vanili. Campurkan semua bahan ke blender dan blender hingga rata. Smoothies pisang siap disajikan. Jika ingin lebih enak, bisa dimasukkan ke kulkas terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Pisang memang baik bagi kesehatan, namun juga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan, terutama pisang goreng. Menggoreng pisang bisa menghilangkan kandungan nutrisi di dalam pisang dan justru meningkatkan kadar lemak jenuh yang dapat meningkatkan resiko seperti kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Kesimpulan, buah pisang dapat langsung dimakan atau dimasak terlebih dahulu. Nutrisi di dalam pisang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia dan dapat pula dibuat sebagai obat tradisional. Daun pisang pun dapat menjadi obat herbal sebagai penangkal penyakit seperti flu dan batuk, pembalut ketika luka, dan agen penetral racun terhadap cairan yang disuntikan ke tubuh seseorang seperti bisa dengan cara dihaluskan daunnya dan diletakkan pada area yang terluka. Selain itu, daun pisang dapat digunakan untuk membungkus makanan sekaligus memperkuat aroma makanan seperti nasi padang dan masakan lainnya. Daun pisang bisa digunakan sebagai masker wajah yang dapat mengatasi iritasi kulit dan juga membunuh kuman pada kulit, serta membuat kulit menjadi lebih bersih dan jernih. Ekstrak daun pisang dapat menyembuhkan dan menjaga kesehatan kulit kepala, serta menjaga warna alami rambut berkat efek alatoin dan astringent yang tinggi. Kemudian saya akan membahas substitution. Yang pertama adalah aroma dan bentuk. Pisang memiliki aroma yang manis ketika dicium. Hal ini disebabkan karena senyawa kompleks yang mudah menguap. Aroma pada buah pisang dapat diganti dengan buah curuba atau juga yang disebut dengan banana passion fruit. Buah ini memiliki aroma yang hampir sama dengan pisang dan markisa. Kemudian bentuk pada pisang. Bentuk pada pisang disebabkan oleh fenomena geotropisme negatif yang membuat bentuk pisang melengkung.
Terdapat juga buah yang menyerupai bentuk buah pisang seperti buah nanas pisang atau juga yang disebut fengligia. Buah ini merupakan perpaduan dari nanas dan pisang yang memiliki bentuk lonjong. Buah curuba juga memiliki bentuk yang hampir sama dengan buah pisang. Kemudian pisang memiliki banyak kandungan nutrisi, salah satunya adalah kalori. Kalori yang terkandung dalam buah pisang ada sekitar 105 kalori. Kalori pada pisang dapat diganti dengan buah apel yang memiliki sekitar 116 kalori. Kemudian lemak. Pisang memiliki kandungan lemak sebanyak 0,3 gram. Lemak pada pisang dapat diganti dengan stroberi yang hanya mengandung 0,4 gram lemak. Kemudian pisang mengandung 1 gram protein yang setara dengan banyak kandungan protein pada buah labu. Pisang juga mengandung karbohidrat sebanyak 27 gram karbohidrat dan dapat diganti dengan buah apel yang memiliki sekitar 25 gram karbohidrat. Pisang juga mengandung gula sebanyak 15 gram gula yang hampir sama dengan jeruk yang memiliki sekitar 12 gram gula. Kemudian yang terakhir adalah pisang mengandung kalium sebesar 450 mg yang dapat diganti dengan buah alpukat yang mengandung 485 mg kalium. Kalium berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan pada tubuh. Halo, saya Berry. Saya akan menjelaskan SWOT analisis dari buah pisang. Strength. Buah pisang memiliki banyak sekali kandungan gizi yaitu vitamin A, vitamin B, B6, vitamin C, magnesium, kalium, besi, protein, serat, niacin, folat, riboflavin, mangan, dan asam tanah. Lalu, pisang juga dapat disimpan dengan waktu yang lama tanpa pengawet. Dan juga pisang adalah buah yang berkalori kecil yang bisa dianggap sebagai superfood. Lalu weakness. Pisang dapat disimpan dengan waktu yang lama, tetapi jika disimpan dengan tidak benar, maka pisang tersebut akan rusak. Lalu opportunity. Pisang selain bisa dikonsumsi secara langsung, juga bisa diolah menjadi tepung, yaitu menjadi tepung pisang. Tepung pisang ini banyak diminati di Afrika Selatan dan di Jamaika, karena harganya yang lebih murah daripada tepung terigu. Selain diolah menjadi tepung, pisang juga bisa diolah menjadi selai. Lalu, kulit pisang selain dibuang memiliki kegunaan yang lainnya, seperti daun pisang dapat digunakan sebagai media untuk menutup makanan atau membungkus makanan, agar memiliki aroma yang khas pada makanan tersebut. Lalu, threads. Walaupun pisang banyak manfaatnya, pisang tetap bisa digantikan dengan buah-buahan lain seperti alpukat, pir, apel, jeruk, dan lain-lain. Pisang mengandung kalium yang bagus untuk tubuh, tetapi jika dikonsumsi terlalu banyak, akan terserang hyperkalemia. Asam tanah juga bagus untuk tubuh, tapi jika kita mengonsumsi terlalu banyak, akan terserang penyakit sembelit. Sekian penjelasan SWOT analisis dari saya. Terima kasih. Pisang pertama kalinya menyebar di India, kemudian meluas hingga Afrika karena dibawa perdagangan Arab. Setelah itu, berjalannya waktu, pisang pun disebarluaskan di Pulau Kenari, kemudian di Amerika, dan terus-menerus menyebar yang akhirnya sampai di Indonesia.